Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bisyukril walidain wal ihsan ilaihima wa hathana ala igtinami birrihima wa istina'il ma'rufi ladayhima wa nadabana ila al-khafdil janahi minar rahmah lahuma i'zaman wa ikbara wa wassana bitarahumi alaihima kama rabbayana sighara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hamba-hambanya nikmat berupa nafas untuk hidup di dunia yang fana ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi akhir zaman yang tanpanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan dunia ini. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam wasiat ke-6 juga Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mewasiatkan kepada kita agar kita selalu berbakti kepada orang tua. Beliau berkata, "Wa usika bi birril walidain wa silatir rahim lahumā walil aqarib." Dan aku mewasiatkan kepadamu untuk berbakti kepada orang tua dan juga menyambungkan silaturahim kepada mereka dan juga kepada para kerabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janaha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takul lahumā uffin." Dan janganlah kalian berbicara kepada orang tua kalian dengan perkataan oh. Di zaman sekarang ini kita melihat bukanlah perkataan oh lagi, akan tapi anak-anak zaman sekarang mereka membunuh orang tua mereka, mereka mencaci orang tua mereka, bahkan mereka sanggup membunuh orang tua mereka sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ila Allah?" Apakah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu li waqtiha, thumma birrul walidain, thumma al-jihadu fi sabilillah." Salat pada waktunya, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan bahawa satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengiklankan untuk berperang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berjihad bersamamu." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau mempunyai seorang ibu?" Kemudian dia menjawab, "Bala ya Rasulullah." "Iya wahai Rasulullah, aku mempunyai seorang ibu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Berbaktilah kepada orang tuamu. Sesungguhnya pahala orang yang berbakti kepada orang tuanya itu lebih besar daripada orang yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala." Dan hati-hatilah agar kita tidak durhaka kepada orang tua kita. Kerana sebagian ulama mengatakan uququl walidain yakhfa lahu an yamut ala su'il khatimah. Seorang yang durhaka kepada orang tua ditakutkan untuknya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Begitu juga dengan orang-orang yang memutuskan silaturahim. Pernah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah." Orang yang memutuskan silaturahim, mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka mati di tengah-tengah Ka'bah. Pernah diceritakan bahawa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Alqamah ini mencintai isterinya lebih daripada ibunya. Maka ibunya tidak ridha kepadanya. Suatu hari ketika ajal menjemput Alqamah,
Isterinya membantu beliau, membantu Alqamah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tapi Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian isterinya Alqamah datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengadukan tentang hal tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat Amr bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud dan Bilal bin Rabah untuk membantu Alqamah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tak kala tiga sahabat tersebut datang kepada Alqamah, mereka pun tidak bisa membantu Alqamah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian sahabat Bilal bin Rabah menanyakan kepada isterinya, apakah dia telah membuat kesalahan, yang mana kesalahan tersebut bisa membuat dia tidak bisa berucap kalimat la ilaha illallah. Kemudian isteri Alqamah berkata, ibu Alqamah tidak ridha kepada Alqamah. Mendengar hal itu, Bilal bin Rabah datang kepada Rasulullah SAW dan mengadu kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Seketika itu juga Nabi Muhammad SAW datang kepada Alqamah dan menyuruh salah satu sahabatnya untuk memanggil ibu Alqamah. Tatkala ibu Alqamah datang ke rumahnya Alqamah, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada ibu Alqamah, apakah engkau ridha terhadap anakmu ini? Kemudian ibunya menjawab, tidak ya Rasulullah, aku tidak ridha kepada anakku. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Tatkala ibu Alqamah melihat hal itu, dia mulai bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, buat apakah kayu bakar ini? Ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan kayu bakar, Nabi Muhammad SAW berkata, aku mengumpulkan kayu bakar ini untuk membakar Alqamah. Tatkala ibu Alqamah mendengar hal tersebut, lantas beliau menjawab, ya Rasulullah, janganlah kau membakar anakku, sesungguhnya aku ridha terhadap anakku ini. Seketika itu Alqamah pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.